Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada bab diferensial pada analisis real 2. Khususnya pada subbab kedua pada materi diferensial kita akan membahas terkait dengan teorema nilai rata-rata. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan teorema nilai rata-rata, terus kemudian sifat-sifat apa saja beserta aplikasinya, beserta perkembangannya. Ya, di dalam turunan itu terdapat nilai rata-rata, itu sebenarnya perkembangannya sejauh apa. Karena di kalkulus banyak sekali peran dan aplikasinya. Biasanya ini nanti ya garis besar pembahasan kita itu akan ditekankan pada tidak jauh dari bab utamanya, yaitu tentang derivatif atau turunan. Nah, misalnya kalau misalnya kita punya garis pada sumbu XY terdapat fungsi ya, katakanlah fungsinya sederhana seperti inilah ya, fungsinya berada di X dan berada di Y sumbunya. Nah, misalkan ini berada di titik awalnya dia di A, titik ujungnya dia di B. Nah, di sini yang dimaksud dengan nanti akan kita banyak pelajari dan banyak aplikasinya di kalkulus, nanti di antara A dan B ya, titik awal dan titik akhir mulainya fungsi kita ini pasti terdapat garis yang dinamakan di sini sebagai garis busur AB ya, garis busur AB. Nah, garis busur AB ini ya, yang ada tanda putus-putus di dalam grafik. Nah, ini nanti at least paling enggak ada satu angka saja, minimum satu angka saja di dalam kurva AB ini atau fungsi AB ini nanti akan terdapat satu titik ya, yang disebut di sini sebagai titik C. Di mana titik C ini memiliki ya gradien atau kemiringan atau garis singgung dari grafik fungsi kita itu akan sejajar dengan busur tali yang dari AB ini ya. Jadi garis singgung si C ini ya di titik C pada yang menyinggung terhadap kurva kita itu akan sejajar. Nah, ini kan bisa dilihat ini dan ini itu kan dia sejajar ya. Ini jaminan teorema nilai rata-rata nanti akan membahas di sini. Karena dia sejajar ya. Berarti ya dulu sudah kita aplikasikan waktu SMA mungkin ya. Kalau sejajar dua garis yang sejajar maka gradiennya sama, maka kemiringan sama, nilai M-nya sama. Nah, inilah yang biasanya dipakai oleh kalkulus ya. Nilai C ini akan dicari. Nilai C ini sebenarnya berapa sih gitu. Di mana dia terdapat asas kalau dia pasti tepat di titik C ini terdapat garis di mana garis singgung ini itu sejajar dengan tali busur atau busur talinya dari AB ini. Ya, nah ini yang akan kita pelajari di teorema nilai rata-rata. Atau ya, misalkan kita punya fungsi yang agak sedikit kompleks lah ya, tidak sederhana ini. Ini kan terdapat satu titik. Nah, coba katakanlah kita punya grafik yang agak sedikit meliuk-liuk gitu. Nah, dari sini kita ingin mengetahui ya, katakanlah ini agak lebih panjang gitu. Nah, ingin mengetahui gitu dari starting pointnya A di sini sampai ujung pointnya di sini B. Sama ya. Kalau tadi at least ada satu, berarti ada pertanyaan, mungkin nggak nilai C ini lebih dari satu? Ya mungkin ya. Di sini ada jaminan paling enggak satu. Ya, kalau lebih satu sangat amat mungkin terjadi. Ya, caranya juga sama ya, di antara A sampai B di sini. Nah, kita ambil busur talinya ya, busur tali AB ini. Nah, jaminannya sama seperti tadi, mau diambil C-nya di sini, pasti dia akan garis singgung ini akan sejajar dengan tali busur AB. Mau diambil yang di bawah ya, di bawah ini ya titik C, dia pasti juga akan sama sejajar dengan jaminannya di sini, turunannya, gradiennya, kemiringannya akan sejajar dengan busur tali yang kita miliki AB ini. Terus ini juga mau diambil C di sini, pasti dia garis singgungnya akan sejajar, ya, akan sejajar. Artinya nilai gradien nanti akan sama, ya. Baik garis singgung si C ini di titik C
dengan busur tali AB ini. Ya, di sini ada titik C, ya, pasti dia akan sejajar lagi. Di sini ada titik C, pasti dia akan sejajar lagi. Nah, ini yang akan kita evaluasi, ya. Nah, kalau melihat sekilas, berarti nanti kita akan bekerja di titik-titik di mana terjadi, misal ya di sini, oh yang paling tinggi, oh ternyata yang paling rendah di area tertentu. Ya, belum tentu ini yang paling tinggi di antara semuanya. Jadi nanti kita berkutatnya ya akan sedikit banyak berkaitan dengan nilai minimum lokal, ya, karena dia berada di area tertentu saja, misalnya di sini. Atau nilai maksimum lokal, ya, berada di area tertentu saja nilai maksimum. Atau di sini, ya. Nah, di sini kan nilai maksimum dan minimum lokal. Nanti bekerjanya kita akan di sana ya, letak titik-titik C-nya di sini. Nah, oleh sebab itu ini yang kita akan bahas tentang teorema nilai rata-rata dalam suatu grafik fungsi. Nilai C-nya at least ada 1. Nah, C-nya itu letaknya di mana? Pasti gradiennya akan sama dengan kemiringan, ya, panjang tali busur yang kita miliki antara A sampai B. Gitu. Itu tadi pengantarnya. Oke, setelah ada bridging di awal seperti itu, nah ini penjelasannya lebih detail ya. Nah, sebelum kita membahas tentang teorema nilai rata-rata, kaitannya apa dengan turunan, nah ini satu persatu kita coba untuk evaluasi ya. Ini pertama kita gunakan dulu istilah yang dulu sudah pernah kita pelajari, yaitu relatif maksimum atau relatif minimum ya. Nilai minimum lokal atau nilai maksimum lokal. Nah, di sini dikatakan suatu fungsi, ya, di sini terdapat fungsi f itu dikatakan memiliki nilai maksimum, ya, maksimum lokal, atau mungkin nanti sebaliknya ada yang minimum lokal, ya. Jika apa? Jika ada C, di mana C ini ya memuat persekitarannya, ya, persekitaran ke kanan plus delta, ke kiri min delta, sedemikian sehingga kalau saya punya X terus kemudian terjadi pertidaksamaan fungsi seperti ini, ya. Berarti terdapat C dan terdapat X. Tergantung nanti X-nya bisa sembarang, bisa di kanan atau di kiri atau di kanannya C, terserah. Tapi ya, dikatakan dia memiliki nilai maksimum lokal, katakanlah dia ada di kanan gitu ya atau di kiri, nah, bebas ya. Dia dikatakan nilai maksimum lokal jika apa? Jika Fx-nya dia kurang dari Fc. Ya, berarti apa? Nilai Fc ini dia yang paling gede dibandingkan dengan Fx yang lain. Jadi perjalanannya dia kalau di hasil fungsi berarti ya lebih besar Fc-nya ya ketimbang dengan Fx. Jadi Fc-nya dia paling tinggi di antara X ya. Karena C itu sebagai titik di mana dia terjadi turunan, dia terjadi ini nanti ya di belakang ya. Dalam suatu fungsi berarti dia nilai yang paling tinggi, nah berarti perjalanan kita dari X ya, perjalanan kita menuju X. Nah, dikatakan maksimum jika C-nya yang paling gede, Fc-nya yang paling gede. Atau kebalikannya, dikatakan minimum jika Fc-nya yang paling kecil di antara Fx-nya kita. Jadi, pengambilan X di sini menentukan nilai C. Ya, yang paling besar yang siapa? Kalau C ini yang paling besar, maka ya maksimum pasti karena C ini sebagai kunci untuk pembahasan kita. Kalau C-nya yang paling kecil, maka dia memiliki relatif minimum. Nah, jika suatu fungsi memiliki, ya, misal dalam suatu fungsi bisa berupa seperti ini, dia memiliki relatif atau dia disebut maksimum lokal. Nah, maksimum lokal jika apa? Jika Fc-nya nanti harus lebih besar. Ya, berarti dia di sini berada di ujung. Atau dia memiliki minimum lokal. Nah, ini berarti dia yang paling rendah di antara semuanya. Untuk ya namanya lokal berarti daerah tertentu, tidak semua grafik ini. Ya, tidak semua grafik ini gitu. Jadi di area tertentu. Ya, mungkin di area sini, di area sini, di area sini. Nah, jika salah satu terpenuhi saja entah maksimum lokal, entah minimum lokal dalam suatu fungsi, maka fungsi kita bisa dikatakan fungsi dengan nilai ekstrim lokal. Ya, berarti nilai ekstrim itu bisa salah satu, iya, ya, entah maksimum, entah minimum. Mau dia
ekstrim maksimum atau ekstrim minimum atau minimum lokal atau maksimum lokal tepat di angka C, maka kita bisa katakan fungsi ini mempunyai fungsi yang punya karakteristik nilai ekstrim lokal. Oke, setelah kita membahas di derivatif ya 1.1 di awal video sebelumnya tentang turunan itu apa, terus tadi sudah kita flashback kembali ya, ekstrim lokal, ekstrim versi lokal, minimum atau maksimum, nilai lokal minimum atau maksimum. Nah, ini coba kita kaitkan ya. Teorema ekstrim interior. Kalau C itu merupakan titik interior ya, bisa diingat-ingat dulu pas waktu android 1 titik interior itu seperti apa. Jika titik itu persekitarannya itu anggotanya masih masuk dalam anggota pembahasan kita ya, domain kita, maka dikatakan titik interior. Nah, titik interior C itu di dalam I, di mana terdapat fungsi. Ya, di sini ada fungsi, di mana fungsi tersebut memenuhi kriteria nilai ekstrim relatif. Jadi entah dia minimum lokal atau maksimum lokal. Ya, bisa salah satu. Ya, berarti grafik fungsi kita entah naik aja, entah turun aja udah cukup, atau gabungan antara naik dan turun terserah. Ya. Nah, kemudian jika turunannya F itu di C itu ada. Jadi fungsi kita entah naik, entah turun, ada nilai maksimum, entah dia ada nilai minimum lokal, dan C itu sebagai titik interior, kemudian C itu juga sebagai turunan dari fungsi kita. Ya, yang entah naik entah turun itu tepat di C dia memiliki nilai ya, nilai turunan. Dia juga sebagai titik interior. Nah, kemudian maka apa dampaknya? Maka turunan dari fungsi kita di titik C sama dengan 0. Nah, turunan ini apa ya? Dulu sudah pernah dibahas di pertemuan yang sebelumnya, video sebelumnya, bahwa turunan ini merupakan gradien ya, gradien atau kemiringan. Berarti bisa dikatakan kalau kita punya fungsi C-nya sebagai interior dan fungsi ini entah naik entah turun, jadi ada nilai maksimum dan minimum lokalnya, dan F itu sebagai titik di mana interior itu sebagai titik turunan juga, maka kemiringan dari grafik kita itu hampir nggak ada atau 0 ya. Tidak ada kemiringan sama sekali atau 0 ya. Nah, di sini coba kita buktikan. Buktinya akan dibuktikan bahwa solusi hanya untuk dari kasus F yang memiliki relatif maksimum. Nah, ini coba kita bahas yang relatif maksimum saja. Tadi kan ada dua case nih, entah dia minimum lokal atau maksimum lokal. Nah, kita bahas yang maksimum lokal saja dulu ya. Untuk yang minimum lokal diserahkan kepada pembaca sebagai latihan dengan cara yang sama, tidak ada hal yang berubah. Jadi ya nanti cukup mengikuti yang versi maksimum ya, ada pergantian sedikit saja. Terus kemudian, nah startingnya dari sini, jika F aksen C itu dia positif. Ya, kenapa? Karena dia kita pakai yang relatif yang maksimum. Maka terdapat teorema sebelumnya pada bab limit, nah, terdapat persekitaran V subset I dari C. Karena apa? Ini jaminan dari maksudnya titik interior. Semua persekitarannya masuk dalam anggota pembahasan kita. Sehingga, nah ini kan katanya F aksen C dia lebih besar daripada 0. Nah, ingat lagi di video sebelumnya pada bab derivatif, subbab derivatif, bab turunan yang pertama kali, ini rumus turunan kita. Ya, F aksen C sama dengan Fx min Fc per X min C. Karena lebih dari 0 maka kita langsung bubuhkan di sini ya, lebih dari 0. Nah, terus kemudian, nah berarti di sini kan tadi kan bisa mengambil C entah dari C-nya di sini, entah X-nya di sini, entah X-nya di sini, bebas ya. Di dalam konsep di sini tidak ada kewajiban X-nya yang harus lebih besar, X-nya harus lebih kecil daripada C, nggak ada. Nah, coba kita evaluasi yang satu pihak saja ya, yang X-nya yang lebih besar, ya. X-nya yang lebih besar. Maka akan diperoleh Fx min Fc sama dengan, nah ini sama saja ya, saya merepresentasikan rumus turunan yang sudah kita miliki ke dalam eksekusi soal yang diinginkan. Nah, ini sama saja kalau misalnya kita cancelasi ya, yang penyebut dengan yang atas ini dia kan hilang. Jadi sama saja dengan ruas yang kiri. Fx min Fc sama dengan X min C kali Fx min Fc per X min C. Sebenarnya ini kalau dihapus kan hilang.
Jadi tidak merubah fungsi yang ada ya. Fungsi yang ada ini pertama itu ini kita representasikan menjadi yang bentuk yang kedua ini. Nah, nggak ada masalah karena ujung-ujungnya sama. Nah, sama-sama kita bubuhkan lebih besar daripada 0. Jadi bisa dikatakan Fx min Fj dia lebih besar dari 0. Namun hal ini kontradiksi dengan hipotesis bahwa F memiliki nilai maksimum relatif di titik C. Jadi maksimum lokalnya dia di C. Nah, kalau maksimum lokal di C, nah tadi kan sudah ngomong, kalau maksimum lokalnya di C, dia Fc-nya ini harus lebih besar ya, supaya dia hasilnya positif. Padahal di sini Fx-nya kalau suatu dua bilangan ya, A sama B, kalau diselisihkan kok hasilnya positif, berarti A-nya ini kan yang lebih besar. A-nya lebih besar. Nah, berarti di sini Fx-nya yang lebih besar. Kenapa? Karena Fx min Fc dia positif. Nah, hal ini kan kontradiksi. Kalau kita mau mencari kata-kata maksimum lokal, syarat utamanya Fc sama Fx-nya yang lebih besar mana? Harus Fc-nya. Kenapa? Kalau diselisihkan harusnya dia baru hasilnya nanti positif lebih besar sama dengan 0. Tapi faktanya di sini Fx-nya yang lebih besar. Kenapa? Ketika Fx diselisihkan dengan Fc, hasilnya positif. Berarti Fx-nya harusnya lebih besar. Nah, ini berlawanan dengan apa yang sudah kita pelajari dahulu ya tentang minimum maksimum lokal. Nah, dari hipotesisnya kita, hipotesisnya kita tadi ngomong tidak dapat diperoleh untuk kasusnya yang F aksen C yang positif ya. Tadi kan kita baru membuktikan yang F aksen C yang positif ya. Kita baru satu arah saja sudah membuktikan kalau ini tidak berlaku dan tidak benar adanya bahwa ini benar-benar ada maksimum lokalnya di titik C. Faktanya Fx-nya lebih besar. Nah, hal ini kontradiksi dengan apa yang sudah ada, teori yang sudah ada, maka F aksen C yang positif ini tidak berlaku. Apalagi tidak usah mencari yang F aksen C kurang dari 0, tidak usah ya. Kenapa? Karena tujuan kita mau mencari sama dengan ya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan F aksen C sama dengan 0, kita bisa menunjukkan F aksen C kurang dari dan F aksen C lebih dari itu benar ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan ini, berarti pembuktian kita pembuktian yang linier. Ya, tapi kita mau membuktikan yang kontradiksi. Kontradiksi dari sama dengan apa? Pasti lebih dari dan kurang dari. Kita sudah cek nih yang lebih dari, faktanya dia kontradiksi. Nah, yang kurang dari tidak usah diuji. Sudah pasti kalau gagal salah satu yang namanya sama dengan kan berarti kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, nah logikanya kalau dan negasinya salah satu tidak terpenuhi maka tidak berlaku. Nah, di sini sudah terbukti bahwasanya ternyata kalau kita punya suatu fungsi yang punya titik interior, fungsinya memiliki nilai ekstrim maksimum lokal dan minimum lokal, maka F itu turunannya di titik C tepat di titik C sama dengan 0. Terbukti kita buktikan kurang dari yang lebih dari ya kita buktikan. Terbukti untuk yang lebih dari 0 dan nanti pasti kurang dari 0 juga tidak akan berlaku. Itu ternyata dia tidak terbukti, maka F aksen C benar sama dengan 0. Nah, ini teorema ekstrim interior. Oke, di sini ada korelari 2 ya. Dampak dari teorema di atas yang sudah kita evaluasi nih. Di sini ada perluasan teorema ya. Kalau tadi sama dengan 0 ternyata di sini bisa dua opsi, entah 0 entah tidak ada. Di sini bunyinya, kalau ada fungsi dia kontinu pada interval yang dimaksud dan fungsi ini memiliki nilai entah minimum lokal atau maksimum lokal atau di sini disebut sebagai nilai relatif ekstrim pada titik interiornya, maka akan terjadi dua opsi ya, turunannya dari fungsi kita f di titik C itu kemungkinannya tidak ada turunannya atau sama dengan 0. Ya. Kalau tadi hanya kita terpaku pada kalau punya fungsi dengan kriteria tersebut, nah dia turunannya di titik interiornya ini pasti hasilnya 0. Di sini ada kemungkinan ya, bisa 0, bisa atau mungkin bahwa dia tidak memiliki turunan di titik tersebut. Nah,
Nah, ini terjadi kalau misalnya dia tepat punya suatu fungsi gradiennya dia tegak. Nah, kalau gradiennya tegak seperti ini, kalau punya fungsi gradiennya tegak seperti ini kan hampir menuju ke tahing. Jadi tidak mungkin bisa kita temukan seperti fungsi tangan ya, turunannya seperti ini. Begitu. Ada peluang seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Rolle's Theorem ya. Si Rolle's Theorem ini dia ngomong ya, masih terkait dengan nilai C yang berada di tengah, kemudian fungsi yang punya turunan, itu perilakunya seperti apa. Nah, di sini terdapat fungsi yang kontinu pada interval tertutup, sudah pasti. Terus kemudian turunannya itu ada pada setiap titik-titik di mana di sini di open interval. Nah, di sini terdapat FA sama dengan FB sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan kalau di sini punya A sama B di domainnya, ya, A sama B. Nah, di sini FA sama FB-nya dia nilainya 0. Jadi kok terdapat fungsi, ya udah gitu. Di sini mau kayak mana bentuknya. Nah, yang penting A sama B-nya dia nilainya 0 gitu. Entah di tengah seperti apa kita nggak tahu. Maka ya paling tidak akan ada satu titik saja C yang berada interval AB ini, berada interval AB, sedemikian sehingga F aksen C juga akan 0 ya, F aksen C akan 0. At least ada satu saja di sini. Kenapa? Dari teorema ya, teorema yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kita nanti itu bahasanya nilai C di sini itu ya garis singgung nilai C itu akan sejajar ya, akan sejajar dengan ini ya, busur yang sudah kita punyai di antara AB. Nah, kalau A sama B di sini nggak ada kemiringan, horizontal terus atau vertikal terus, bahkan dia nggak punya turunan. Kalau ini kebetulan horizontal ya, horizontal terus berarti kan kemiringannya dia tidak ada. Kalau kemiringannya tidak ada berarti nilainya kan 0. Nah, berarti nilai ya C-nya di sini jika tidak ada kemiringan, nilai F aksennya juga akan F aksen C tepat di titik C juga akan 0 ya. Tadi dijelaskan seperti itu ya. Logik ya, si Rolle's ini dia sudah melogikkan hal itu. Tapi asal muasalnya teorema nilai rata-rata itu ya dari Rolle's ini ya. Dia ngomong perluasan dari korolari 2 ya. Korolari 2 kemungkinan kalau kita punya fungsi awalnya dia 0, nah akhirnya 0, nah berarti di tengah-tengah mungkin nanti at least ada satu angka, entah pergerakannya seperti apa, ujung-ujungnya nanti kalau diambil satu titik pasti dia F aksensinya akan 0 ya. Kemiringan grafik garis singgung di titik C itu juga akan 0. Nah ini perluasan dari yang ini juga. Kalau ini tadi korolari 2 tidak dijamin ya, starting sama ending pointnya dia nggak dijamin di titik 0, bebas. Tapi di sini starting pointnya dia sudah 0, titik ujung yang akhirnya nanti dia hasil akhirnya fungsinya juga 0. Nah, di tengah ini pasti juga nanti kemiringan dia akan 0 juga. Nah, proofingnya di sini ya. Kalau fungsinya hilang secara identik ya, berarti ya FA sama FB-nya dia tidak 0, ya balik lagi seperti yang atas ya. Maka sembarang nilai AB memenuhi kesimpulan ini. Terserah ya nilai A sama B. Kalau misalnya A sama B-nya tidak 0 ya sudah pasti ya, solusinya sudah tunggal, trivial, hilang gitu ya. Oleh karenanya kita anggap bahwa F tidak hilang secara identik dengan mengganti F dengan min F ya. Jadi fungsi F inverse-nya juga ada gitu. Nah, kita anggap bahwa F diasumsikan terdapat bilangan positif ya. Kita asumsikan dari F itu terdapat bilangan positif. Nah, berdasarkan teorema minimum maksimum, F itu mencapai nilai suprimumnya dia lebih besar daripada 0 pada titik C. Ya. Ya, pasti karena dia di sini sudah dari Rolle's Theorem dia ngomong kalau F-nya kontinu, maka at least ada titik C di sini, ya F aksensinya akan 0. Jadi pusatnya kita berada di titik C. Karena FA sama dengan FB sama dengan 0, maka C haruslah terletak di antara AB. Ya, sudah pasti nilai C itu selalu pengambilannya di antara A sama B. Ya. Terus oleh sebab itu F aksen C ada. Jadi antara A sama B itu terjadi ya
starting point-nya 0, terserah. Nanti tengah ini entah naik, entah turun, entah dia berkelok-kelok seperti apa ya. Tapi sudah dijamin di sini F-nya selalu continue. Nah, berarti turunannya dia ada dong di titik C. Kenapa? Dari A ke B ada perjalanannya dia. Entah maksimum, entah minimum gitu. Karena F memiliki nilai ya, di sini ngomong mempunyai nilai relatif maksimum, dapat disimpulkan bahwa interior ekstrimum teorem ini terlihat bahwa turunannya juga dia akan 0 ya. Logik juga dengan teorema yang tepat sebelum korolari 2 ini ya, dari atas tadi ya, seperti ilustrasi geometrinya sudah kita jelaskan di sini. Ya. Balik lagi ke proving yang di atas ya. Jadi kalau masukkan saja rumus turunan, kalau startingnya 0, endingnya 0 ya nilai tengahnya pasti akan 0 ya. Mau diambil nilai X berapapun ya nanti jarak X sama C-nya akan 0 karena FA sama FB-nya 0 ya. Balik lagi ke teorema yang sebelumnya sudah kita buktikan. Nah, ini pembuktian dari Rolle's Theorem menjamin ya, awalnya 0, akhirnya 0, di tengah-tengah nanti entah perjalanannya seperti apa ya, seperti hidup kita sudah makan, entah kemana-mana nanti akan 0 lagi di belakang. Nah, di tengah-tengah pasti nanti ada fase di mana dia akan sama dengan turunannya ya, kemiringan dia akan sama dengan 0 juga gitu. Nah, ini secara lebih jelas ya, kalau tadi sudah kita bahas tentang teoremanya, pembuktiannya, ini coba kita perbesar lagi geometrinya. Kalau ada fungsi ya, di sini ada starting point-nya A, ending point-nya juga FA sama FB-nya juga ya, FA sama dengan FB sama dengan 0 ya. Dua-duanya kita berangkatnya sampai hasil akhirnya 0. Entah di tengah ini nanti mau naik, mau turun, mau naik turun nggak ada masalah. Tapi at least ya, ketika ada satu naik atau satu turun saja, di sini bakal ada nilai C. Ya, di nilai ekstrim lokal atau nilai minimum lokal atau minimum maksimum lokal. Nah, di sini terdapat titik C. Di mana ya nilai C ini garis singgung atau kemiringan atau gradiennya atau kemiringan grafik kita ini di turunan ini pasti dia sama dengan 0. Bisa dilihat kalau seperti ini ya, pasti dia akan sejajar dengan, kita kan sudah teori utamanya tadi ini garis busur antara AB ya. Busur antara AB kan datar ya. Datar 100% 180 derajat datar gitu. Berarti grafik kita garis singgung yang tepat di C ini juga pasti akan sejajar. Yang namanya sejajar ini datar juga ini harus datar. Gitu. Berarti kalau datar berarti turunannya dia akan 0 gitu. Secara geometri pembuktiannya seperti itu. Nah, di atas pembuktian analitik balik lagi ke teorema sebelumnya pasti akan terbukti. Oke, setelah kita mempelajari turunan itu apa, rumusnya itu apa, nilai maksimum lokal, minimum lokal, terus kaitannya ada Rolle's Theorem juga. Nah, di sini ada teorema nilai rata-rata ya. Utama pembahasan video kali ini ya ada di slide ini ya. Kalau ada F itu merupakan fungsi yang kontinu pada interval tertutup sudah pasti. Terus F-nya juga punya turunan pada interval terbuka AB sama, maka akan ada ya paling tidak satu saja nilai C berada di AB, sedemikian sehingga berlaku persamaan seperti ini. FB min FA sama dengan F aksen C dikalikan B min A. Nah, ini dimaksud dengan teorema nilai rata-rata. Ini sudah mengaitkan antara nilai awal sama nilai akhir, nilai awal, turunan, nilai maksimum, minimum di antara selang B dan A. Ini sudah dikaitkan semua. Nah, fungsinya apa? Kita belajar ini ya. Fungsinya apa? Seperti yang kita ketahui dalam suatu grafik ya, dalam kalkulus biasanya terjadi nilai maksimum lokal, minimum lokal. Kita nggak tahu nih, kira-kira fungsi saya terjadi nilai maksimum lokal atau minimum lokal itu berada di angka berapa. Nah, inilah nilai C yang biasa kita cari tahu. Biasanya dalam kalkulus seperti itu. Nah, aplikasinya misal dalam suatu perusahaan gitu. Dalam suatu perusahaan misalnya penjualan dari 1 tahun gitu ya, 12 bulan. Kira-kira di bulan April nih nanti nilai maksimumnya itu berada di angka berapa ya, penjualan dari misalnya kan ini momen lebaran nanti ya,
nanti terjadi penjualan biskuit ya. Jadi paling maksimum nanti di angka berapa. Nah, nilai C-nya itulah nanti yang akan kita cari tahu ya. Sehingga turunannya ini nanti bisa berpengaruh ya, kemiringan dari atau gradien atau perubahan dari bulan sebelumnya atau hari sebelumnya. Nah, ini yang grafik kemiringannya itu ada di F aksen, di titik C itu sendiri. Nah, itu biasanya aplikasinya di kalkulus seperti itu. Nah, proofingnya di sini, mengingat bahwa di sini ada C ya. C itu kita identifikasikan suatu fungsi ya, sederhana saja. Fungsi yang sangat sederhana, turunan dari F yang grafiknya merupakan segmen garis yang bergabung di antara AFA dan BF. Jadi ketika kita punya fungsi, domain dan akhirnya berada di ujung akhir sama awalnya kita punya. Nah, di sini terserah C-nya itu letaknya di mana. Yang penting masih berada di rentang awal sampai akhir yang sudah kita miliki di sini. Begitu. Nah, ini bentuk geometrinya. Ya, coba kita gambarkan, terus kemudian kita fokuskan dalam pembahasan pembuktian selanjutnya teorema nilai rata-rata ini. Nah, C ini ya pasti dia kontinu di interval yang sudah ditentukan. Pasti juga dia punya turunan. Kenapa? Karena fungsi utamanya dia kan dia kontinu ya. Fungsi utamanya dia yang dari awal sampai akhir ini dia kontinu. Ya, pasti nanti C di sini juga dia akan kontinu dan punya turunan di AB. Ya, pasti ya. Misalnya di sini ya kita menggunakan teorema nilai rule. Katakanlah si A sama si B itu sama dengan 0, jadi starting point-nya di A sama di B ini nanti kita ambil C ya, C-nya entah di mana dia terserah. Nah, kita mau ambil misalnya di sini ya, si A sama si B-nya dia mulainya 0. Nah, dari sini ngomong di teorema Rolls ngomong paling enggak kalau awalnya 0, akhirnya 0, di tengah mau berjalan naik turun seperti apa, pasti nanti at least ada satu saja. Ya, nilai C di dalam AB sedemikian sehingga nilai C itu ya sama dengan 0 sama dengan turunannya ya, kemiringannya dia karena garis antara A sama B ini kan sejajar ya, nilai gradiennya sejajar. Nah, busurnya dia sejajar. Jadi pasti dia 0, si aksen C sama dengan F aksen C sama ya, karena C dan F satu fungsi tidak mungkin dia mempunyai dua turunan yang berbeda. Pasti sama. Nah, balik lagi ke rumus turunan. Ya, rumus turunan F aksen C sama dengan FB min FA per B min. Nah, maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini A. Ya. Karena rumus turunan ya, turunan. Coba kita ingat-ingat lagi atau gradien. Gradien kan delta Y per delta X. Ya, delta Y-nya apa? Kalau awalnya dia di sini A sama B ya FA sama FB berarti akhir dikurangi awal. Maka di sini delta Y-nya ya sama dengan FB min FA. Nah, delta X-nya ya ini B min A. Ya, bukan lagi C, tapi di sini A gitu. Nah, di sini dari sini sudah terlihat ya, pandang saja bentuk ini. Pandang saja bentuk yang saya kotakin. Nah, jika kedua ruas saya kalikan dengan 1 per, nah, atau misalnya kedua ruas atau saya kalikan dengan B min A, berarti F aksen C sama sekali dengan kita prosesnya dengan perkalian silang ya. Ini kan per 1. Jadi FB min FA sama dengan F aksen C B min A. Sama aja dikalikan silang. Jadi asal muasal teorema nilai rata-rata yang di atas itu bukan tiba-tiba prosesnya. Jadi kita menggunakan. Jadi asal muasalnya kita menggunakan teorema Rule untuk case di mana si A sama si B-nya sama dengan 0, ternyata teorema nilai rata-rata ini ya, bisa kita evaluasi dalam representasi wujud FB min FA sama dengan F aksen C B min. Jadi perubahan rumusnya dari sini. Ya, kenapa? Karena di sini gradiennya dia 0. Tidak terjadi perubahan antara si A dan si B. Ya, maka di sini 0 dalam satu fungsi nilai turunannya tunggal ya sudah ini sama dengan fungsi F ya sudah tinggal kedua ruas dikalikan B min. Selesai. Ya, ini dikalikan B min A hilang, coret, ini dikalikan F aksen C, tinggal F aksen C B min A, selesai. Ini terbuktinya teorema nilai rata-rata. Jadi nilai C ini nanti yang biasanya dipakai banyak orang.
Ya, dipakai banyak orang. Di hari keberapa sih dalam 1 bulan penjualan saya mencapai nilai maksimum, atau ini kalau ini minimum ya, kalau ini minimum. Di hari keberapa? Nah, ini biasanya dipakai di kalkulus. Oke, selanjutnya kita bahas perluasan lagi dari teorema nilai rata-rata. Setelah kita tahu teorema nilai rata-rata, proofingnya seperti apa, menggunakan apa. Ini teorema 5 ngomong, kalau saya punya fungsi f, dia kontinu. Ya, khususnya pada interval AB di sini tertutup. Jika f itu punya turunan ya pada interval yang dimaksud, tapi intervalnya open, dan jika ya, f aksen x-nya dia 0, ya, f aksennya x dia 0, nah x-nya berada di antara AB, maka ya fungsi f yang dimaksud ini adalah fungsi yang konstan. Kenapa? Ya iya, sudah pasti. Kalau kita ambil berapapun nilai x dimanapun, ternyata dia tidak ada. Yang namanya f aksen kan gradien, ya, gradien atau kemiringan. Kalau tidak ada kemiringan berarti kemungkinan fungsi kita tidak mengalami perubahan dari titik ke titik. Artinya dia konstan. Ya. Yang kiri sama dengan kanan, sebelahnya dengan yang kanan sebelahnya akan sama, berarti nilainya akan konstan. Gitu. Logiknya seperti itu. Nah, proofingnya akan ditunjukkan bahwa fx sama dengan fa. Ya, di nyamannya dia konstan kan nilainya sama. Ya, namanya konstan dia sama. Suatu fungsi di sini hasilnya 5, ya di sana hasilnya 5. Berarti dikatakan konstan, terbentuklah garis. Gitu. Ini yang mau kita buktikan. Nah, selanjutnya diberikan X anggota I. Karena X-nya itu berada di interval AB dan AB-nya ada di I, maka X otomatis di I. Terus kemudian X-nya lebih besar daripada A. Iya, karena A-nya di sini yang paling awal, B-nya yang paling akhir, berarti X-nya harus lebih besar daripada A. Nah, dengan mengaplikasikan teorema nilai rata-rata terhadap fungsi f yang kita miliki di interval tertutup, yaitu AX. Kenapa? Karena kita sudah mengambil X di sini sebagai interval baru, maka diperoleh titik C di antara AX. Nah, sama ya. Kalau kita mau membahas tentang turunan di tengahnya itu seperti apa, ya gunakan saja teorema nilai rata-rata ya. Di tengah ini kira-kira nanti hasilnya berapa kalau awal sampai akhirnya kita sudah tahu, gitu kan. Terus kemudian C-nya berada di antara A sampai X, demikian sehingga Fx min Fa sama dengannya ini ya, rumus turunan teorema nilai rata-rata yang kita gunakan. Ya, berhubung kita menggunakannya X dan A, maka Fx min Fa sama dengan F aksen C X min A. Kalau tadi rumusnya kan B, ya. Rumusnya kita B, tapi pembahasan kita tidak sampai pada B, tapi berhenti pada X-nya saja. Ya, berhenti pada X-nya saja. Maka di sini untuk ngecek ya, awalnya kita mau memperluas periode kita 1 tahun, kita ngeceknya 1 bulan saja. Maka di sini ya area pembahasan kita hanya 1 bulan. Maka Fx min Fa, F aksen C, X min A. Nah, sudah. Karena F aksen C dia sama dengan 0. Kok tahu kalau dia sama dengan 0 ya? Kita gunakan teorema nilai rata-rata dari Rolle's theorem bahwa dia konstan, tidak ada perubahan, maka dia F aksen C-nya 0. Nah, dari sini berarti kan F aksen C-nya kan ini yang menyebabkan dia 0 kan ini, si dia F aksen C-nya 0. Nah, berarti kan F X min Fa sama dengan 0. Kan 0 dikalikan X min A pasti dia akan 0. Nah, dua angka ketika diselisihkan hasilnya kok 0, kemungkinan ya A min A, X min X. Berarti angka ini sama. Berarti Fx min Fa ini ketika diselisihkan 0, maka adalah dua himpunan atau bilangan yang sama. Ya, X-nya sama. Fx dan Fa-nya nilainya sama. Sehingga diselisihkan hasilnya 0. Nah, dari sini terbukti ya. Kalau terbukti dia Fx sama dengan Fa, ini yang mau kita buktikan, ya sudah selesai pembuktian kita. Ini yang membuat dia konstan ya, Fx sama dengan Fa. Itu. Oke, selanjutnya di sini ada korolari 6 ya. Korolari 6 ini sama saja perluasan dari apa yang sudah kita bahas di atas ya. Nah, di sini kalau ada dua fungsi f dan g, dua-duanya fungsinya wajib kontinu pada interval yang sama, interval tertutup AB, dan punya turunan pada interval yang sama, yaitu open AB. Nah, di sini disyaratkan ya, f aksen x sama dengan g aksen x. Jadi, kedua fungsi yang kita maksudkan ini turunannya sama, fungsinya kontinu di area yang sama, gitu. Nah, jadi di sini turunannya dia sama. Nah, maka akan terdapat konstanta C sedemikian sehingga F itu ya sama dengan G plus C.
Ya, fungsi f itu wujudnya berarti g plus c. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini ya, punya fungsi seperti ini. Nah, ini katakanlah fungsi f lah, atau mau dibalik juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini pasti akan ada fungsi g ya, fungsi g. Nah, dua fungsi f dan g ini, mohon maaf, ini karena kita yang diketahui kecil ya, berarti di sini f kecil dan ini g kecil ya, f kecil dan g kecil. Jadi kalau kita memiliki dua fungsi seperti ini, fungsi ini kan dua-duanya kontinu. Pertama kontinu, g-nya juga kontinu, kemudian dua-duanya berada pada ya. Ini misalnya selang A, ini juga selang B ya, dimana kita punya turunan dan dia kontinu pada interval yang sama. Nah, maka di sini berlaku hubungan seperti ini ya, bahwa F itu dapat diperoleh dari G plus C. Nah, C-nya itu apa? C-nya yaitu nilai yang menjadi jeda antara F dan G. Nah, di sini tuh C. Nah, di sini tuh C. Jarak antara A dan B. Kenapa? Karena dua fungsi ini memiliki turunannya sama ya. Karena di sini apa? F aksen G juga nilainya sama. F aksen X ya. F aksen X nilainya sama, G aksen X juga nilainya sama turunannya. Nah, karena turunannya sama berarti kemiringannya sama, gradiennya sama, titik kontinunya juga berada di interval AB juga sama. Maka kalau terjadi dua fungsi ini berarti dua fungsi ini apakah dia sama plek? Enggak. Jadi fungsi ini ada jeda antara A dan B yang membuat dia intervalnya agak lebih tinggi dari fungsi F ini lebih tinggi daripada G, sehingga fungsi F ini bisa kita cari ya, bisa kita cari G plus C-nya ini. Ya, fungsi G kita tinggal jumlahkan dengan C. Ya, barangkali nanti kita ketemu suatu kasus di dalam dunia kalkulus atau dunia nyata kita bisa ketemu, wah ini nanti korelasi. Kalau kita punya fungsi G sama ada perpindahan, misalnya kita sudah punya fungsi G. Nah, perpindahan kira-kira C-nya ini 7 tahun ke depan dengan variabel dan konstanta yang sama akan mendapatkan fungsi F sendiri dengan titik kontinuitas yang sama, turunan yang sama. Ini korelasi dari teorema yang sudah kita bahas ya di atas. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 7 ya. Teorema 7 lagi kita membahas tentang properties dari teorema nilai rata-rata. Kalau kita punya fungsi yang punya turunan pada interval I, maka ini masih korelasinya. Kalau fungsi punya turunan, maka di sini ada dua case. Yang pertama F-nya, fungsinya kita naik pada interval tersebut jika dan hanya jika F aksennya X dia lebih besar dari 0. Ini kasus yang pertama. Terus sebaliknya, dikatakan dia fungsi kita turun atau decreasing di sini jika dan hanya jika F aksennya dia kurang dari sama dengannya. Bedanya di sini, kalau naik maka F aksen X dia lebih besar sama dengan, tapi kalau turun dia kurang dari sama dengan 0. Nah, ini pembuktian jika dan hanya jika, jadi harus dibuktikan dua arah. Ya, baik yang diketahui dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, coba kita akan evaluasi yang A. Ya, evaluasi yang A. Silakan untuk evaluasi yang B, pembuktian yang B diserahkan kepada pembaca, teman-teman untuk latihan dengan cara dan step yang sama, hanya mengganti beberapa part karena yang diketahui increasing ini decreasing. Ya, yang diketahui ini F aksen X dia lebih besar sama dengan 0, nanti diganti kurang dari sama dengan 0. Nah, berhubung di sini A cukup panjang. Kenapa? Karena kita wajib membuktikan dari kanan ke kiri, begitu juga sebaliknya, dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita bahas dulu yang dari kanan ke kiri. Ya, jadi sini kanan ke kiri. Nah, ini untuk terbaliknya dari kiri ke kanan. Nah, dari kanan ke kiri yang diketahui apa? Di sini yang diketahui dia F aksennya X dia lebih besar sama dengan 0. Jadi turunannya dia positif atau sama dengan 0, maka endingnya dia nanti akan increasing. Ya, kalau ada turunannya dia positif, maka fungsinya kita naik. Gitu ya cara singkatnya. Maka di sini yang dianggap F aksen X-nya dia positif. Ini yang diketahui ya. Kalau ada turunan positif atau 0 maka dia increasing. Katanya begitu. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, jika X1, X2 itu terdapat dalam suatu interval I, kita ambil dua himpunan saja, X1 dan X2, dua angka saja di mana ya X1 dan X2 kita ambil. Nah, X1 dan X2 kita ambil. Yang lebih besar adalah X2. Ya. Sehingga dengan menggunakan teorema nilai rata-rata terdapat fungsi F pada interval tersebut di mana dalam interval tersebut terdapat titik C.
Ya, di sini misalnya kalau tadi kan contohnya A, B, di sini X1, X2. Nah, di antara X1, X2 terdapat titik C. Nah, berarti X1, X2-nya kita ya bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus turunan ya, rumus turunan atau rumus gradien yang sudah kita representasikan dalam teorema nilai rata-rata. Yaitu apa? Yaitu F, kalau tadi kan FB, ini FA. F aksen C, B min A. Nah, ini tinggal diganti karena kita ngambilnya X1, X2. Berarti F X2 min F X1 sama dengan F aksen C, X2 min X1. Nah, ini rumus turunannya seperti ini. Nah, di sini ngomong, karena F aksen C-nya dia lebih besar sama dengan 0. F aksen C-nya dia harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sini apa? F aksen X dia positif. Dan X2-nya dia lebih besar. Di sini X2-nya kan dia lebih besar daripada X1. Maka X2-nya ketika diselisihkan dengan X1 pasti dia akan positif. Ya. Bilangan apapun yang lebih besar diselisihkan dengan bilangan yang lebih kecil hasilnya pasti positif. Ya. F aksen C-nya positif, X2 min X1-nya juga positif. Akibatnya. Ya, akibatnya. Berarti operasi antara ini kan hasilnya positif. Ya, F aksen C lebih besar daripada 0. X2 min X1 lebih besar daripada 0. Berarti Fx1 min Fx2 ini dia pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, ini positif dikalikan dengan positif pasti juga akan positif. Kecuali 0 dikalikan positif pasti hasilnya 0. Maka hasilnya lebih besar sama dengan 0 ini berlaku. Ya, masih harus ikut sama dengan 0-nya. Ya, di sini ya, biar lebih kelihatan. Jadi suatu angka 0 positif 0, 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan angka yang positif 1, 2, 3, 4, 5. Pasti kemungkinannya nanti akan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, positif juga. Karena dua angka kok dihasilkannya 0 atau positif, berarti angka yang pertama pasti lebih besar. Berarti angka yang pertama itu apa? Oh, Fx2. Berarti Fx2 pasti dia lebih besar ketimbang Fx1. Ya, itu logik ya kalau kita menselisihkan dua buah bilangan. Nah, karena X1 dan X2 dari awal kita lebih besar X2, hasil fungsinya juga lebih besar Fx2. Nah, dari sini ketahuan suatu fungsi dikatakan dia increasing, domainnya diambil naik, setelah difungsikan hasilnya juga naik, baru dikatakan increasing. Seperti ini, domainnya dia naik, difungsikan dia naik. Yang lebih besar X2, Fx2 juga akan lebih besar. Sehingga di sini dapat dikatakan fungsi F kita fungsi yang naik. Terbukti, baru satu arah. Ya, baru yang diketahui di sini, oh punya turunan positif 0 positif berarti dia fungsi yang naik. Nah, kebalikannya kalau fungsi saya naik, apakah benar nih turunannya kita lebih besar sama dengan 0 atau 0 positif? Nah, ini kita balik lagi ke pembuktian terbaliknya. Ya, kalau F merupakan fungsi yang terdiferensialkan. Nah, fungsi yang terdiferensialkan dan fungsi yang naik, nah, ending-endingnya nanti harus turunannya ada gitu ya. Turunannya ada dan nilainya 0 positif. Sehingga untuk sembarang titik X, ya berapapun kita ambil nilai X di dalam C, maka terdapat ini. Ya, terdapat ini. Fx min Fc per X min C. Berarti turunannya dia lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Kenapa? X-nya tidak sama dengan C. Dan dia merupakan fungsi yang naik. Ya, fungsi yang naik. Ini definisi dari fungsi yang naik di atas. Ya, di atas sudah kita jelaskan awal sebelum kita bahas teorema nilai rata-rata. Kriteria fungsi naik seperti apa? Turunannya dia lebih besar sama dengan 0. Oleh karenanya, berdasarkan teorema terdahulu pada bab ini, dapat dijelaskan bahwa F aksen C ya limit X menuju C dari ini, rumus turunannya kita. Nah, ini kan fungsi turunan. Untuk sedekat mungkin X menuju C. Ya. X menuju C kita dekatkan sedekat mungkin, hampir dia menuju nilai C yang kita akan tuju. Jadi dekat sekali, hampir menuju 0. Di sini limitnya hasilnya, nah dari sini. Ketahuan dia lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini turunannya dia yang berangkat dari teorema limit. Ya, berangkat dari teorema limit. Padahal yang diketahui dari awal fungsi kita cuma fungsi yang naik gitu ya, fungsi yang naik gitu. Tapi kebalikannya kita bisa buktikan bahwa fungsi yang awalnya kita, oh ternyata dia kalau turunannya 0 positif ternyata dia naik, kalau naik ternyata dia turunannya akan positif juga. Nah, karena dua arah terpenuhi, maka di sini jika dan hanya jika terpenuhilah untuk yang teorema yang A. Yang B, silahkan nanti dievaluasi lebih lanjut, dieksplor lebih lanjut dengan cara dan proses yang sama, tinggal mengganti beberapa part sebagai latihan.
Oke, selanjutnya kita masih akan membahas tentang teorema ya. Masih kita kaitkan turunan nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini ngomong turunan pertama yang sering kita lakukan, yang sering kita hitung, ternyata ini ada peranannya dalam suatu grafik fungsi. Ya, jadi di sini pengujian turunan pertama dalam suatu grafik fungsi ini ternyata ada kaitannya dengan nilai ekstrim, entah maksimum, entah minimum ya. Nah, di sini ngomong kalau ada f merupakan fungsi yang kontinu pada interval tertutup AB, terus kemudian terdapat titik C sebagai titik interior. Asumsikan bahwa f itu punya turunan di interval AC, CB. Jadi intervalnya kita, ya awalnya dari A sampai B, ini kita pecah menjadi dua subinterval ya, AC sama CB. Nah, C-nya berada di tengah, di mana C-nya ini sebagai titik interiornya. Ya, interior. Nah, pernyataan pertama, kalau di sini terdapat persekitaran, ya. Di sini kan ada C persekitaran, artinya di sini ada persekitaran C plus delta dan C min delta di sini, ya, sekitar C. Nah, C min delta sudah kita miliki, C min delta, C plus delta. Nah, F aksen X, ya, F aksen X itu bernilai 0 positif. Untuk area X-nya. Jadi untuk area X yang sudah kita miliki di sini berarti di sini terdapat nilai C, terus kita ambil X-nya di sini. Ya, di antara C min delta. Tadi kan C-nya terdapat 2 ya, C min delta. Coba nih saya tambahkan C plus delta ya. Di antara C itu terdapat persekitaran yaitu C min delta dan C plus delta. Nah, kita ambil X-nya di sini. Ya, kita ambil X-nya di sini. Terus kemudian, nah di sini terjadi F aksen X-nya, F aksen di titik X-nya. Ini dia nilainya 0 positif. Artinya, kalau 0 positif berarti gradiennya kita, ini kan berarti naik ya. Fungsi kita naik, berarti fungsi kita naik berdasarkan teorema yang sebelumnya. Kalau fungsi kita ini naik, ya fungsi kita di antara rentang yang sebelah kiri ini naik. Nah, dari sini kan berarti ada suatu fungsi yang naik. Nah, kemudian di sini kan syaratnya 2 dan yang di sebelah antara X terus kemudian ada C plus delta, ada C. Nah, di sini ada X. Nah, kita ambil X yang di sini, versi yang ruas kanannya. Nah, versi yang ruas kanannya dia F aksen X-nya dia kurang dari. Beda dengan yang pertama tadi, dia lebih dari, berarti ini naik. Ya, berarti ini turun. Nah, berarti ya, tadi kan awal muasal fungsi interval kita berada di AB. Diujilah yang berada di C, ternyata dia terjadi perubahan antara naik dan turun. Nah, di sini ibarat katanya dia naik dan turun terdapat di sini, berarti di sini terlihat seperti ini ya. Berarti di sini akan terdapat ya, di sini kan naik, ya, di sini kan turun gitu. Anggap saja semut ya, ini gambarnya agak kurang semut. Nah, berarti di sini terlihat tepat di titik C, berarti dia memiliki nilai relatif maksimum atau maksimum lokal. Kebalikannya, ya, kebalikannya. Kalau kita memiliki di rentang X, C, dan C min delta, berarti C, X, dan C min delta dia di sini berarti karena dia kurang dari, maka dia di sini negatif, berarti turun. Nah, di sini turun. Terus dan, nah syaratnya kan 2. Berada di rentang C plus delta, X dan C. C plus delta, X dan C, dia di sini berarti dia positif. Kenapa? Karena di sini dia lebih besar sama dengan 0. Berarti dia grafiknya turun terus naik. Nah, berarti di sini terjadi minimum lokal. Ini ya, apa yang sudah kita pelajari, turunan, nilai maksimum, dan minimum, ternyata ada kaitannya. Ketika kita mencari turunan, terus hasilnya positif, negatif, itu ternyata bisa direpresentasikan dalam minimum lokal atau maksimum lokal, berdasarkan teorema ini. Nah, untuk buktinya, kita bisa lihat, jadi ketika kita menghitung turunan pertama dari suatu grafik, ternyata dia bisa nih menunjukkan nilai maksimum lokalnya dan minimum lokalnya di mana. Itu biasanya di kalkulus seperti itu aplikasinya. Kalau ada X berada di interval, ya, ini kita berada di ruas kiri dulu ya. Interval X-nya berada di ruas kiri karena C min delta dan C. Nah, C-nya di dalam ada X-nya. Nah, dari teorema nilai rata-rata berarti terdapat CX yang berada di anggota itu sedemikian sehingga, nah, langsungkan saja. Masukkan
Rumus turunannya di teorema nilai rata. Fc min Fx sama dengan C min F aksen Cx. Ya, ini sesuai dengan teorema nilai rata-rata rumusnya. Karena F aksen C dia lebih besar sama dengan 0 ya untuk case yang pertama. Ya, ini untuk case yang pertama nih. Kita ambil yang positif dulu. Maka ya kalau dua angka terus dikalikan, ini hasilnya kan F aksen C dia lebih besar daripada 0. Nah, berarti bisa dikatakan Fx sama Fc-nya berarti kan positif. Berarti Fx-nya sama Fc-nya itu lebih besaran mana? Oh, pasti lebih besaran bilangan yang pertama. Ya, berarti Fc-nya yang lebih gede. Karena apa? Dua angka diselisihkan pasti hasilnya dia lebih besar sama dengan pasti yang besar yang pertama. Maka di sini Fc yang lebih besar daripada Fx. Nah, itu yang case yang pertama. Untuk X-nya berada C min delta dan C. Ya, untuk case yang pertama. Nah, dengan cara yang sama untuk X-nya berada di rentang C dan C plus delta. Di sini berarti case yang kedua. Nah, case yang pertama tadi sudah ya. Case yang kedua berarti di sini Fx dan Fc terdapat hubungan seperti ini. Nah, di sini X-nya berada di interval tersebut, maka F memiliki nilai maksimum relatif di C. Kenapa? Karena yang paling besar di sini di C, ya Fc. Dua-duanya berhenti yang paling besar ini di Fc-nya. Ya, ini juga di Fc-nya. Berarti C-nya ini sebagai nilai ketika dia yang menyebabkan C ini yang menyebabkan hasil fungsinya nilainya paling gede, maka C ini sebagai nilai atau titik di mana terjadi nilai maksimum lokal. Di sini sebagai titik maksimum lokal jadi C ini. Kenapa? Karena C yang menyebabkan dia paling gede ketika di F kan. Ya, difungsikan. Jadi Fc yang paling gede dibandingkan Fx. Fc yang paling gede ketimbang Fx. Untuk posisi X-nya di sini sebelah kanan C atau sebelah kiri C. Nah, dua-duanya berujung pada nilai C. Nah, untuk pembuktian yang kedua, ya, pembuktian kedua dengan cara yang sama, step yang sama, tinggal mengganti elemen maksimum menjadi minimum, maka relatif minimum juga akan berujung pada nilai C juga ya, karena untuk case-nya ini kurang dari ini lebih dari pasti akan terbentuk minimum lokal. Kalau tadi kan maksimum lokal, mau berangkat dari kanannya C atau kirinya C, pasti dia naik di sini pasti akan berhenti di titik C juga. Nah, jadi itu ada kaitannya ketika ngitung turunan pertama dari suatu grafik fungsi itu menunjukkan nilai maksimum dan minimum lokal. Oke, selanjutnya masih terkait dengan teorema-teorema terkait turunan, terus kemudian nilai tengah, nilai rata-rata dari suatu grafik fungsi. Kalau merupakan dilema 9 ini perluasan dari yang teorema sebelumnya, ya, nilai maksimum, minimum, dan turunan. Nah, di sini kita asumsikan F itu punya turunan di titik C. Ya, ini masih asumsi F punya turunan di titik C. Maka ada dua kasus. Yang pertama, jika turunannya dia positif. Maka terdapat delta positif di mana Fx-nya yang lebih besar ketimbang Fc, sedemikian sehingga posisi X-nya, kalau tadi kan belum dijamin nih, terdapat dua kasus, posisi X-nya terserah, maka ada dua dampak gitu. Nah, di sini posisi X-nya sudah dijamin. Oke, untuk turunannya yang di C itu hasilnya positif, maka posisi X-nya harus berada di antara C plus delta dan C. Ya, X-nya harus berada di sini. Baru nanti dia F aksen C-nya positif. Kebalikannya, ya, kalau tadi kan belum dijamin nilai C-nya di mana letaknya, tidak ada jaminan. Untuk yang B, ya, kebalikannya ya, F aksen C-nya dia hasilnya kurang dari 0 atau negatif, nah, nilai X-nya harus berada di antara nilai C dan C min delta. Ya, ini sebenarnya penguatan dari yang sebelumnya saja. Ya, kalau tadi C-nya belum ada jaminan, kalau di sini sudah ada jaminan jika turunanmu hasilnya positif, maka C-nya di mana. Kalau turunannya hasilnya negatif, turunannya di mana. Itu saja teorema tadi dikembangkan di sana. Nah, provingnya di sini. Ya, karena ya untuk yang A ya, untuk yang B nanti bisa dieksplor lebih lanjut dengan cara yang sama juga. Nah, karena limitnya X menuju C dia hasilnya positif ya, kita bahas yang akan hasilnya lebih besar daripada 0, maka Fx min Fc, X min C sama dengan F aksen C sama dengan dia harus lebih besar
dari 0, maka kita tuliskan seperti ini. Hal ini berdasarkan teorema sebelumnya pada bab limit ya. Bisa dibuka lagi materi terkait limit, maka terdapat bilangan delta. Nah, berarti delta itu apa? Bisa jari-jari atau jarak. Sedemikian sehingga X dan C ketika dijarakkan antara 0 sampai delta. Jadi masih harus dan wajib di antara nilai-nilai yang berada di delta. Maka ya, karena turunannya dia harus lebih besar daripada 0, ya sudah. Ya, turunan ikut delta Y per delta X sudah Fx min Fc, X min C dia harus lebih besar daripada 0. Nah, jika X berada di I, ya, X berada di I dan X-nya dia lebih besar daripada C. Nah, X-nya yang lebih besar daripada C. Nah, sehingga diperoleh Fx min Fc-nya ya pasti X min C. Nah, ini sama aja ruas yang kiri dengan penyebut di bawahnya ini saya kalikan, ya coret, cancelasi, hilang. Jadi tidak merubah fungsi wujud yang berada di sebelah kiri. Jadi Fx min Fc sama dengan dia hasilnya harus positif karena syaratnya kita bahas yang pertama, ya, turunannya yang positif. Nah, dua angka diselisihkan ke hasilnya positif, maka ya sudah, angka yang pertama pasti yang lebih besar, maka Fx-nya pasti lebih besar daripada Fc. Nah, hal ini terbukti ya, terbukti untuk ya X-nya lebih besar daripada C. Nah, di sini X-nya lebih besar daripada C. Jadi di sini pengambilan X-nya lebih besar daripada C ya sebenarnya untuk menjuruskan ke dalam tujuan akhir pembahasan kita. Ya, kita kan mau membahas untuk yang area ini. Ya, X-nya yang lebih besar daripada C. Hati-hati untuk pembahasan pembuktian yang B nanti. Ya, pengambilan X-nya harus berada di antara C dan C min delta. Jadi nanti hati-hati dalam step di sini. Ya, step di sini hati-hati untuk pembuktian B sehingga dua kondisi di atas bisa kita berikan batasan. Untuk X-nya di mana sih hasilnya bakal positif atau negatif pada turunannya. Nah, di sini lemma 9. Oke, selanjutnya dari lemma di atas ya, kita bisa menggunakan pembuktian lemma yang di atas untuk membuktikan Darboux theorem ini pada diferensial. Nah, jika ada F, ya, F ini merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada interval tertutup, interval AB ya. Kita bahas untuk interval AB. Nah, jika terdapat K, sembarang bilangan K di sini kita bisa ambil. Nah, di antara F aksen A dan F aksen B ya, kita bisa ambil. Jadi di sini misalnya ada F aksen A, terus kemudian di sini ada F aksen B. Nah, di tengah-tengahnya kita bisa ambil nilai K. Dimanapun kita bisa ambil, berapapun kita bisa ambil nilai K. Maka ya paling enggak ada satu saja, minimal ada satu saja nilai C yang berada di interval AB open. Sedemikian sehingga F aksen C itu sama dengan nilai K yang kita miliki. Jadi ya nilai K yang biasanya kita sebut ini sebagai nilai yang hasil fungsi F aksen FC ya, FC-nya di sini. Nah, F aksen C-nya ini sama dengan nilai K berapapun tadi. Kalau dari lemma tadi kan dia hanya terbatas ya, entah dia berada di kurva nilai maksimum minimumnya di kurva yang sebelah kiri C atau di sebelah kanan C terbatas. Nah, kalau di sini terserah berapapun dan apapun yang bisa kita ambil antara interval A sampai B. Ya, kita ambil titik C. Di sini ada AB, tidak ada batasan. Entah di kanan C, entah di kiri C. Kita ambil nilai berapapun dan apapun wujudnya. Pasti nanti ketika C ini dihasil fungsikan, nah akan terbentuk FC. Nah, FC ini kemiringannya itu sama dengan nilai K. Ya, nilai K itu apa? Nilai yang berada di antara kemiringan antara A dan B. Ya, antara A dan B itu terdapat kemiringan. Nah, F aksen C inilah nilai K. Jadi tidak tersekat oleh seperti lemma di atas. Nah, pembuktiannya di sini anggap saja K itu berada di lebih besar dari FA dan kurang dari FB. Ya, kita anggap seperti ini. Karena dia hanya disyaratkan yang penting di tengah-tengahnya. Entah dia lebih besar atau lebih kecil, kita anggap ini. Ya. Definisikan G pada I, intervalnya kita AB. Nah, G-nya itu apa? Suatu fungsi Kx min Fx. Nah, ini Gx sama dengan Kx min Fx.
untuk X anggota I. Karena G merupakan fungsi yang kontinu ya, Kx min Fx sudah pasti dia kontinu. Karena F yang di sini dia punya turunan. Kalau punya turunan berarti dia kontinu. Kontinu diselisihkan dengan suatu konstanta X pasti dia akan kontinu. Maka fungsi kita ini G akan mencapai nilai maksimum pada interval. Ya, karena fungsi kita ini fungsi G ini adalah fungsi yang ditautkan terhadap F. Ya, fungsi yang ditautkan terhadap F sehingga pasti dia akan mencapai nilai maksimum pada I juga. Ya, pada I. Karena G aksen A sama dengan K min F aksen A. Ya, ini rumus turunan saja. Kalau kita punya Gx, diturunkan apa? Ya, diturunkan di titik A ya. Berarti G aksen A ya, sama dengan K. Ini kan turunkan terhadap X ya. Turunan fungsi ini terhadap titik dari yang kita miliki Gx sama dengan diturunkan di titik X ya pasti ketemu nih K min F aksen A ya, diturunkan tepat di titik A terhadap X ya. Akibatnya dari lema 9 yang sudah kita buktikan di atas tepat, maka nilai maksimum dari G tidak mungkin terjadi di A ya. Nilai maksimum dari G tidak mungkin terjadi di A. Kenapa? Karena G aksen A sama dengan K min F aksen A. Dia hasilnya positif, berarti yang lebih besar K. Ya. Karena seperti ini, berarti X sama A-nya berarti bukan merupakan nilai yang sama. Kalau merupakan nilai yang sama, kemungkinan di sini hasilnya 0 atau bahkan mungkin tidak punya turunan. Nah, dengan cara yang sama, ketika diturunkan di titik B, ya sudah G aksen B, K min F aksen B. Dia kurang dari 0. Ya, ini lebih dari 0, ini kurang dari 0. Nah, ini untuk fungsi K min F aksen B. Akibatnya dari lema yang sebelumnya, ya di atas tepat, maka nilai G juga tidak mungkin mencapai pada nilai B. Ya, tidak mungkin mencapai pada nilai B. Kenapa? Kalau diturunkan di aksen B, dia juga tidak 0, kurang dari. Ya, ini lebih dari 0, ini kurang dari 0. Akibatnya, dua-duanya fungsi tersebut tidak mungkin terjadi pada nilai maksimum minimumnya pada nilai A dan B. Oleh sebab itu, G mencapai nilai maksimum ya di tengah-tengahnya. Ya di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena di sini F aksen A dan F aksen B ada. Kalau F aksen A dan F aksen B ada, berarti nilai turunan di A dan B, kemiringan di A dan B, gradien di A dan B itu ada. Berarti kalau nilai dua-duanya ini ada dan pasti nilai maksimum minimumnya ada dan bukan pada nilai A dan B, berarti nilai yang ada di tengah-tengahnya itu C. Ya, berarti nilai C yang berada di AB. Sehingga dari teorema yang di atas ya, teorema Rawls, dia ngomong 0 sama dengan G aksen C. G aksen C sama dengan K min F aksen C. Ya, karena dia di sini hasilnya 0. Nah, 0 sama dengan K min F aksen C ya, berarti F aksen C sama dengan K ya. 0 sama dengan K min F aksen C berarti ya F aksen C ya sama dengan K. Nah, ini sudah terbukti. Jadi, di sini pengambilan nilai turunan. Yang penting dia berada di interval AB. Ya, nilai ini bisa digunakan untuk menentukan kemiringan grafik dari suatu fungsi di titik tersebut. Ya, entah dia di ruas kanan, grafik yang ada di ruas kanan titik C atau di ruas kiri titik C, tidak ada masalah. Ya, kalau di atas tadi ada keterbatasan harus ditentukan titik X-nya, entah kanan C, entah kiri C. Nah, kalau di sini sudah diperkuat. Nah, contohnya kalau G itu punya definisi fungsi seperti ini. Gx sama dengan bernilai 1 untuk X lebih 1, lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Bernilai 0 untuk X-nya 0, bernilai min 1 untuk X lebih besar sama dengan min 1 kurang dari 0. Nah, hal ini jelas ya, jelas. Gagal untuk memenuhi sifat teorema nilai rata-rata di antara min 1 sampai 1. Berarti interval kita kan min 1 sampai 1. Oleh sebab itu, berdasarkan teorema Darboux ini, nah berarti tidak ada fungsi f sedemikian sehingga turunannya ya gx itu sendiri. Ya, tidak ada fungsi f turunannya gx. Kenapa? Karena di antara min 1 sampai 1 di tengah-tengahnya ada 0. Nah, di sini turunannya dia 0. Padahal dari Darboux ngomong yang penting k. Berapapun nilai k, 1, 2, 3 nggak ada masalah. Tapi di sini terdapatnya 0 begitu. 0 berarti kan bisa jadi 0 itu tidak terjadi kemiringan
Jadi gradiennya dia 0, tidak terjadi kemiringan grafik. Nah, berarti ya tidak ada fungsi f di mana f-nya itu merupakan f aksennya yang turunannya itu termuat dalam fungsi yang ada di Gx ini. Ya, f aksen x ini tidak ada yang termuat di dalam Gx, sehingga G itu bukan merupakan turunan dari fungsi f yang berada di interval min 1 sampai 1. Berapapun itu, apapun itu, ya. Kenapa? Karena 0 ditepat di tengah sini, hasilnya dia 0 sendiri. Nah, di sini Darboux sudah menjamin tidak harus dan wajib 0, ya. Harus ada angka k-nya di sini, ya, di antara f aksen A dan f aksen B. Ya, f aksen A-nya dia hasilnya 1 dan min 1 benar ada, cuman dia belum merepresentasikan f aksen C. Ya, f aksen C-nya belum terrepresentasikan di teorema Darboux ini. Nah, di sini bisa kita gunakan evaluasi kalau kita ketemu fungsi, terutama di dalam kalkulus. Nah, di tengah-tengahnya ini ketika terjadi turunan dia berada di angka berapa. Terkadang kita sudah bisa menghitung turunan suatu fungsi, misalnya 2x, ya, diturunkan nanti ketemunya 2. Nah, ini turunannya dia ini ketemu angka 2 ini terdapat turunan di angka berapa. Nah, ini nilai K-nya biasanya kita evaluasi dengan teorema Darboux. Gitu. Karena turunan suatu fungsi di beda tempat, ya, untuk minimum maksimum lokal beda tempat itu akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Takutnya di situ terjadi perbedaan angka gitu. Jadi di sini kita coba untuk dekatin dengan teorema Darboux. Baik, itu tadi penjelasan terkait teorema nilai rata-rata, asal muasal, definisi, teorema properti, serta perluasan teorema nilai rata-rata di dalam turunan. Semoga dapat memberikan pemahaman khususnya pada bab derivatif ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.